Perhatikan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk di bagian ketiga, kesetimbangan ekosistem. Kesetimbangan itu sebenarnya materi lama, namanya dulu itu keseimbangan. Kalau zaman dulu itu keseimbangan ekosistem, tapi kalau yang sekarang-sekarang itu sudah dirubah, namanya menjadi kesetimbangan ekosistem. Itu yang pertama. Yang kedua, minggu lalu itu kita sudah lewati tahap atau bab perkembangan makhluk hidup, ya. Jadi tumbuhan sudah, apalagi hewan sudah, manusia juga sudah. Kalau tumbuhan itu generatif itu sama aja. Biasanya kan ada, jadi silakan cari sendiri. Ada di buku itu yang namanya Serbuk Sari, Benang Sari. Pernah dapat ya? Ada di buku kayak itu, di buku tematik kalau tidak salah. Ada di situ Serbuk Sari, Benang Sari, Kepala Putih. Nah itu ada semua di bagian-bagian bunga. Jadi biasanya kalau kita berbicara generatif, cuma satu yang kau pelajari. Cuma itu yang bagian-bagian bunga. Ada di situ kelopak bunga, ya kan? Kelopak bunga, kemudian benang sari, kepala putih, bakal buah, ada juga di situ semua, atau bakal biji. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kita masuk di keseimbangan ekosistem, ya. Kita masuk di keseimbangan ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Setiap ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Ekosistem itu bisa dikatakan sebagai apa ya? Sebagai satu kesatuan hidup bersama, ya. Hidup bersama bagi makhluk hidup. Bagi makhluk hidup. Tapi ekosistem itu juga bisa berupa tempat tinggal. Bisa berupa tempat tinggal. Contoh, misalnya gini. Ekosistem hutan. Itu kan ada macam-macamnya itu. Ekosistem hutan, ekosistem sungai, ekosistem sawah, itu ada semua. Jadi semua yang ada di dalam, baik itu yang hidup maupun yang tidak hidup. Nanti minggu depan, insya Allah saya akan, jadi ini materi singkat dulu. Minggu depan itu saya akan tampilkan yang mana ekosistem laut, ekosistem sawah, ekosistem sungai. Saya akan tampilkan minggu depan, insya Allah. Iya, saya akan tampilkan minggu depan pakai proyektor. Kalau sekarang ini kita materi-materi ringannya dulu, ya. Jadi jangan langsung masuk di materi intinya. Nah, ekosistem itu terdiri dari dua, makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Yang mana yang dimaksud makhluk hidup? Contoh, saya kasih contoh dulu ekosistem hutan. Di dalam hutan itu kan ada pohon ya. Ada pohon, ada binatang, binatangnya macam-macam. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari yang di bawah tanah, di bawah air, semua ada. Ya, hidup di darat juga semua ada di dalam hutan. Tumbuhan, pohon, tumbuhan berbagai jenis tumbuhan itu ada. Itu namanya ekosistem apa? Ekosistem apa? Ekosistem hutan, bagian apa? Bagian biotiknya atau makhluk hidupnya. Nah, yang mana yang kedua? Abiotik. Kalau abiotik berarti yang tidak hidup. Yang tidak hidup itu yang mana? Apa itu yang tidak hidup? Tanah masuk ya. Tanah itu masuk, kemudian bebatuan itu masuk, semua kan tidak hidup. Iya kan? Semua tidak hidup. Tanah, bebatuan, air, udara juga masuk di situ. Ya. Jadi semua itu adalah ekosistem yang terdiri dari dua, biotik tadi yang makhluk hidup, dan itu semua yang tidak hidup itu adalah abiotik. Itu yang dimaksud. Lanjut. Dua, ekosistem dapat mengalami perubahan secara alamiah dan pengaruh kegiatan manusia. Jadi ekosistem itu bisa berubah. Oke, ekosistem itu bisa berubah. Apakah berubah menjadi baik atau berubah menjadi rusak? Jadi ada dua. Berubah menjadi baik dan berubah menjadi rusak. Tapi umumnya ekosistem sekarang ini itu berubah menjadi rusak. Jarang ada yang berubah menjadi baik, ya. Kenapa? Ada dua faktor. Yang pertama alami. Kalau alami berarti kehendak Allah ya. Bukan tidak ada campur tangan manusia. Contoh apa? Ada yang bisa tahu? Bencana alam. Contoh longsor, iya kan? Misalnya di gunung tiba-tiba longsor ya, tiba-tiba longsor. Padahal sebenarnya pohonnya masih rindang dan lain sebagainya, masih banyak pohon, tapi tiba-tiba longsor saja. Itu bencana alam. Apalagi banjir besar. Misalnya tiba-tiba banjir besar. Kemudian semua kayak binatang itu banyak yang mati. Itu juga. Apalagi gunung meletus, itu yang paling sering. Gunung meletus. Biasanya itu di daerah-daerah Yogyakarta itu, ada kan di situ gunung Merapi. Itu kalau misalnya setiap kali meletus itu butuh banyak waktu lagi, butuh lama lagi waktu untuk apa? Mengembalikan kesetimbangan ekosistem di sana. Kenapa? Karena semua yang dilewati sama lahar yang keluar dari gunung itu mati. Tumbuhan mati, hewan mati, semua yang dilewati. Jadinya itu akan gersang untuk sementara. Gersang untuk sementara. Tapi lama kelamaan itu akan kembali. Karena kenapa? Bekas-bekas lahar yang keluar, ya, bekas-bekas lahar yang keluar itu kan tanah yang panas, ya kan? Tanah yang mencair sebenarnya, bebatuan yang mencair keluar. Pada saat dia keluar, lama-kelamaan itu kan mengendap ya. Mengendap, mengeras, ya kan? Mengeras menjadi tanah. Nah, tanah ini adalah tanah yang paling subur di dunia ini. Itu yang paling subur itu. Makanya kalau dia sudah mengendap, sudah mengeras, apapun yang ditanam di situ itu pasti tumbuh. Ya, maksudnya yang penting dia yang kau tanam itu adalah memang cuacanya atau musimnya bisa cocok, itu akan tumbuh. Karena memang subur sekali. Nah, makanya itu biasanya butuh waktu untuk kembali. Tapi biasanya tidak lama lagi, misalnya beberapa tahun kemudian muncul lagi, meletus lagi, itu hancur lagi. Itu adalah pengaruh apa? Pengaruh ilmiah, ya, ataukah
pengaruh, bukan ilmiah ya, pengaruh alami ya, bukan ilmiah, pengaruh alami. Kenapa? Karena bukan kehendak manusia, bukan juga karena manusia, tapi karena alam memang Allah. Nah, yang kedua ada namanya karena ulah manusia. Nah, ini ulah manusia ini yang banyak sering terjadi sekarang. Contohnya apa? Menebang pohon sembarangan. Sampai hutan-hutan itu jadi gundul. Ceritanya pohonnya habis. Kalau pohonnya habis, otomatis binatang, oke, binatang yang hidup di dalam itu akan keluar. Akan keluar karena tidak ada sumber makanannya, tuh. Maka binatang-binatang itu kan tidak semuanya karnivor, ada yang herbivor pemakan tumbuhan. Nah, kalau misalnya semua pohon itu ditebang, tidak ada lagi makanan. Nah, biasanya kalau seperti itu binatang itu turun gunung ataukah ke kampung-kampung. Pernah terjadi, saya lupa di daerah mana, hutannya itu habis dibabat sama manusia. Itu monyet keluar masuk di rumah warga. Karena memang yang dibabat itu adalah tempat hidupnya itu monyet. Pada saat keluar sudah tidak ada lagi di situ makanan, dia keluar ke rumah-rumah warga mengganggu manusia, mencuri makanannya dan lain sebagainya. Itu namanya sudah tidak seimbang, ya, sudah tidak seimbang. Yang kedua apa? Pembukaan lahan. Yang mana masuk pembukaan lahan? Kalau di daerah-daerah di daerah kehutanan itu kan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, biasanya mau membuat sawah atau kebun, iya kan? Membuat sawah atau kebun, itu langsung ke hutan saja. Ke hutan, dia babat semua pohon, membuka lahan baru. Dia membuka lahan baru. Kalau dibabat atau ditebang itu masih ada harapan sebenarnya, karena kalau ditanami itu akan tumbuh lagi. Yang paling parah itu kalau dia bakar. Nah, itu yang paling parah kalau dia bakar. Pernah dulu ya, banyak di berita itu hutan terbakar di daerah Sumatera sana, Kalimantan sana kan. Nah, itu banyak sekali kita lihat ular mati, monyet mati dan lain sebagainya itu karena terbakar. Nah, jadi itu otomatis keseimbangan ekosistem akan habis. Jadi ada dua di situ kesimpulannya. Pertama, alami karena alami karena alam atau keinginan Allah seperti tadi, banjir, kemudian angin topan, kemudian gunung meletus dan lain sebagainya. Kalau misalnya yang ulah manusia itu penebang pohon, kemudian pembakaran hutan dan lain sebagainya. Itu semua adalah, kalau ekosistem sungai biasanya itu kalau ulah manusia buang sampah di sungai, ya kan? Buang sampah di sungai. Itu kalau ekosistem sungai. Di situ makanya di sungai-sungai Ciliwung dulu ya, zaman-zaman dulu, itu kan ada bantaran kali ya. Di situ di pinggir kali itu dibangun rumah. Dibangun rumah itu di Jakarta. Orang pada buang sampah di sana di sungai, otomatis ikan-ikannya itu tidak bisa hidup. Kenapa tidak bisa hidup? Karena sampah semua. Itu. Lanjut. Kegiatan manusia yang dapat merusak keseimbangan ekosistem antara lain ini membuang limbah pabrik ke sungai. Ada banyak dilakukan ini, membuang limbah pabrik ke sungai. Biasanya di daerah-daerah ya banyak industri di sana. Pembuat pabrik apakah biasanya limbahnya itu kan memang ada aturannya. Limbahnya itu harus dicarikan tempat supaya tidak mengganggu manusia atau kehidupan yang lain. Tapi biasanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab, limbahnya itu justru dialirkan di sungai. Jadi dia pasang pipa sampai ke sungai. Jadi limbahnya itu dia turun semua di sungai. Padahal itu salah. Kenapa salah? Karena limbah yang beracun itu hasil-hasil pembakaran, hasil-hasil pabrik itu kalau dia turun ke sungai, otomatis yang pertama sungainya kotor, yang kedua semua ikan atau makhluk hidup di dalam sungai itu akan mati karena dia racun semua. Jadi maksud. Karena kenapa racun? Semua itu kan sisa-sisa kimia ya. Sisa-sisa kimia, penggunaan kimia di pabrik, dia buang semua limbahnya masuk di sungai. Jadi maksud. Lanjut. Ya, enggak apa-apa, biar langsung masuk saja. Tumbuhan ini apa tadi, pabrik penebangan. Yang saya maksud tadi itu penebangan. Waalaikumsalam, langsung duduk. Nah. Penebangan pohon sembarangan. Tapi ingat ya, ada juga penebangan itu yang tidak dilarang. Contoh apa? Penebangan yang ada izinnya. Ada izinnya. Jadi biasanya ada perusahaan itu memang ada izinnya dia. Izin apa? Biasanya dia dulu sudah menanam. Dia sudah menanam, kemudian dia mengambil hasilnya. Seperti itu. Jadi apa istrinya, dia melakukan reboisasi, setelah ditebang reboisasi lagi kembali, setelah ditebang ditanami lagi kembali. Itu biasanya ada izinnya begitu. Tapi ada juga pembalakan yang ilegal. Nah, ini yang parah karena dia tidak bertanggung jawab, main potong saja sembarangan. Lanjut. Bagian 3, keseimbangan ekosistem. Kemudian ada juga di situ penggunaan kendaraan bermotor. Saya mau tanya dulu, kenapa masuk ini penggunaan kendaraan bermotor? Asap. Saya mau tanya, kenapa asap kendaraan bermotor sama mobil itu bisa mencemari udara? Kenapa? Karena di dalam asap itu, kenapa dia jadi asap? Karena dia adalah hasil pembakaran, ya kan? Hasil pembakaran. Campurannya di dalam ada oli, ada bensin, ya kan? Dia hasil pembakaran. Nah, di situ itu penuh dengan gas karbon monoksida yang sebenarnya tidak bisa kita hirup. Pada saat kita hirup masuk di pernapasan itu biasanya kita batuk-batuk merusak pernapasan. Seperti itu. Makanya dari dulu itu kita
pakai masker sebenarnya sebelum ada corona itu. Kalau saya pribadi itu kalau kemana-mana, misalnya naik motor kemana, itu saya pakai masker dulu. Tapi sekalinya ada corona lain lagi, biar di dalam ruangan disuruh pakai masker, dalam masjid disuruh pakai masker kan. Padahal sebenarnya kalau kita mau berbicara polusi dimanapun itu kita harus pakai masker. Yang penting dia di luar, bukan cuma karena corona, tapi memang udara sekarang itu sudah tidak terlalu bersih. Kenapa? Karena di jalan-jalan lihat kok, di jalan sudah saja itu. Kalau sore-sore, lihat di situ sore-sore macet nih, ada bentor, ada motor, ada mobil, ada pokoknya truk dan lain sebagainya. Itu berapa sumbangan gas beracun itu yang dibuang. Ada tomaki lewat tidak pakai masker, dihirup Tommy, masuk di saluran pernapasan, jadi racun untuk kita sendiri. Memang tidak dirasakan langsung. Oke? Siapa tahu kau bilang, saya hirup begitu apa? Tidak apa-apa aja memang, sama rokok, sama itu vape dan lain sebagainya, itu tidak dirasakan langsung. Tapi pada akhirnya nanti, pada saat kalian sudah tua, kita semua sudah tua, itu baru akan berasa. Kenapa? Karena imun kita atau kekebalan tubuh kita itu, kalau kau masih begini-begini itu, apalagi sudah umur 30-an, itu masih kuat, apapun yang masuk itu dihantam. Pokoknya imunnya masih kuat lah. Tapi pada saat dia sudah tua, imun itu menurun seiring dengan umur. Nah, itu sudah biasa ada orang tua sakit-sakitan, batu-batu dan lain sebagainya. Itu. Lanjut, itu ya kendaraan bermotor tadi, penebangan hutan secara liar, itu yang dimaksud tadi. Sudah saya jelaskan. Lanjut, nomor 4. Tumbuhan banyak itu Bang untuk diambil kayunya sehingga dapat merusak keseimbangan ekosistem. Saya mau tanya, tisu yang kamu gunakan, tisu. Setiap hari yang kamu gunakan itu dari mana asalnya? Dari pohon, ya kan? Itu kan kertas ya, itu kertas. Kertas itu dibuat dari pohon. Biasanya dibuat dari pohon cemara atau pohon pinus. Tapi ada juga kertas itu dibuat dari bambu sebenarnya, tapi kebanyakan itu dibuat dari pohon. Nah, kita gunakan tisu itu apakah sekali pakai atau bisa dicuci? Sekali pakai kan? Jadi logika saja. Sekali pakai, kita beli terus kan? Kalau habis beli kan? Nah, pertanyaannya di situ, berarti akan memproduksi terus tisu. Iya kan? Akan memproduksi tisu. Kalau dia memproduksi terus tisu, berarti semakin hari itu pohonnya akan semakin habis. Bandingkan. Penggunaan tisu setiap hari berjuta orang di Indonesia, ya. Dibandingkan dengan umur pohon. Pohon itu satu kali tanam itu bertahun-tahun baru bisa besar, ya kan? Tapi penggunaan tisu itu setiap hari dilakukan, baru dia barang habis pakai. Tidak bisa didaur ulang, tidak bisa. Tisu tidak bisa didaur ulang. Iya kan, dia barang habis pakai semua. Nah, makanya saya bilang dari sini kita menghemat penggunaan kertas, penggunaan tisu dan lain sebagainya. Dan saya di rumah itu ibu kita biasanya menyiapkan lap tangan ya, yang digantung itu kalau kotor dicuci. Serbet betul. Lain lagi, kalau serbet kertas, yang kain betul, yang biasa itu kotak-kotak kan? Itu biasanya kalau kotor dicuci. Itu fungsinya apa? Supaya menghemat biaya dan menghemat penggunaan tisu. Itu. Ya. Lanjut, hewan banyak diburu, manusia untuk diambil kulitnya, gadingnya dan bulunya. 1, kulitnya. Tas-tas mahal yang dipakai sama artis yang harganya sampai ratusan juta. Iya kan? Kalau sering nonton berita itu, ada kan kayak tas-tasnya Syahrini apa dan lain sebagainya. Itu kan ratusan juta itu. Satu tas kecil itu ratusan juta. Ada yang paling murah yang puluhan juta, ratusan juta. Bahkan ada sampai yang miliaran, yang orang kaya betul itu, yang artis-artis luar negeri. Nah itu, kenapa dia mahal? Karena biasanya terbuat dari kulit asli. Kulit asli itu yang bagaimana Pak? Kulit asli yang bagaimana? Kulit yang betul-betul diambil dari binatang. Contoh, tas bahannya kulit ular. Nah, itu betul-betul ular diambil, dimatikan, kemudian diambil kulitnya, dikeringkan, diolah, jadikan tas. Kulit buaya, betul-betul buaya, diambil kulitnya, dijadikan tas. Logikanya bagaimana? Apakah semua tas itu ilegal? Tidak. Karena kenapa? Ada perusahaan pembuat tas yang memang yang sudah besar itu ada penangkarannya. Atau penangkaran? Penangkaran itu artinya tempat pemeliharaan. Buaya dia tangkarkan atau dia pelihara itu buaya. Jadi dia kembang biakan itu buaya. Jadi kembang biakan telur sampai besar, dipelihara, dikasih makan. Kalau sudah besar diambil kulitnya. Itu penangkaran, itu legal, ada isinya karena memang dia sendiri. Jadi biasanya buayanya cuma 2, dia beli juga, itu yang ditangkarkan. Jadi banyak itu terus. Penangkaran ular ada. Ya, seperti itu. Jadi memang yang terkenal itu, tapi mahal biayanya. Makanya itu tas-tas yang bermerek itu mahal karena biasanya dia dari penangkaran. Bukan liar. Nah, kalau dapat yang kulit ular yang murah atau kulit-kulit yang murah itu berarti liar. Dia tidak biayai itu proses penangkarannya. Biasanya begitu. Nah, liar ini yang ilegal. Karena kenapa? Pergi di hutan menangkap buaya. Pada akhirnya itu ekosistem itu akan habis. Kenapa? Karena kalau misalnya di
rantai makanan, itu kan rantai makanan ada ya. Kalau misalnya ular dihabiskan, otomatis yang banyak itu apa? Makanannya ular jadi banyak tuh. Kan ekosistem kan seperti itu. Rantai makanan seperti itu. Tikus atau katak atau tikus itu kan dimakan ular. Kalau ularnya dimatikan, tikusnya jadi banyak karena tidak ada yang makan itu tikus. Kalau tikusnya jadi banyak, otomatis petani padi dan lain sebagainya itu akan dirugikan karena tikus banyak, hama juga banyak seperti itu. Jadi itulah kenapa dikatakan ekosistem itu tidak boleh diapakan? Tidak boleh tidak seimbang. Artinya tidak boleh salah satunya dihabiskan seperti itu. Makanya dia berjalan, Allah itu sudah mengatur. Jadi kita tidak boleh merusak. Apalagi, nah ada juga kulit yang murah. Yang murah itu seperti kulit sapi. Dari dompet itu, ada dompet-dompet itu, yang dompet yang harga-harga 300 ribuan, itu kulit juga asli, tapi kulit sapi. Kenapa kulit sapi murah, Pak, dibandingkan kulit buaya? Karena kulit sapi itu setiap hari ada. Kenapa setiap hari ada, Pak? Setiap hari orang makan coto, ya kan? Setiap hari orang makan palu basah, ya kan? Berarti setiap hari orang makan daging, beli di pasar. Berarti setiap hari juga ada pemotongan sapi. Karena setiap hari ada pemotongan sapi, berarti setiap hari juga ada apa? Ada kulit sapi. Itu yang dibeli sama orang. Dibeli sama orang, ditimbang, kemudian dimasukkan ke industri pembuatan dompet, industri pembuatan rim itu yang rim ini ya, kulit-kulit. Pembuatan sepatu, itu kulit sapi tuh. Itu yang sepatu-sepatu bapak misalnya di rumah sepatu kulit, itu kulit sapi. Jarang ya ada itu yang pakai kulit ular atau kulit buaya. Karena mahal. Kecuali sepatunya Hotman Paris misalnya yang orang kaya itu biasanya asli impor, dia kulit buaya begitu. Makanya murah karena banyak. Nah, itu. Kemudian lanjut ya. Diambil apanya? Gadingnya. Gading itu gajah. Itu gading adalah salah satu material yang sangat kuat. Itu gading. Itu gading gajah. Semakin besar gading gajah itu, maka semakin mahal harganya. Makanya di Thailand itu banyak pemburu bukan orang Thailand. Kalau orang Thailand itu dia menganggap gajah itu dewa, tapi kalau misalnya orang dari luar biasanya mau berburu gajah, berburu gading, dia lari ke Thailand karena di Thailand itu banyak gading, banyak gajah seperti itu. Karena kenapa? Kalau dia bahkan gading gajah itu diimpor, semakin besar itu semakin mahal. Diimpor orang-orang luar itu cari memang gading gajah dari Indonesia. Jadi banyak pengimpor ilegal. Ada pernah itu ditemukan. Wih, banyak sekali ya, ada satu kontainer gading semua. Bukan gading marten. Gading gajah maksudnya itu mau dikirim ke luar negeri tapi didapat seperti itu ya. Kemudian lanjut bulunya. Kalau bulunya itu apa kalau bulu yang sering diambil bulunya? Domba, ya kan? Bulu domba dijadikan wool. Tapi kalau domba wool itu wool dari domba biasanya ada peternakannya ya. Tapi ada juga yang ilegal seperti itu yang dimaksud ya. Lanjut yang terakhir. Untuk mengurangi kelangkaan hewan dan tumbuhan yang sering digunakan dapat dilakukan dengan mencari alternatif bahan pengganti. Makanya banyak itu KW palsu. Biasa orang bilang kulit Pak, sepatu kulit. Padahal kulit sintetis. Kulit sintetis itu kulit bukan asli. Tapi biasanya dibuat dari bahan-bahan kimia. Bahannya kemudian dibikin dari plastik biasa, dicampur-campur karet sedikit. Nah, jadi mie kulit, padahal itu bukan kulit asli. Dia bilang mie kulit Pak, padahal sintetis, dia kulit sintetis. Biasanya itu tali jam. Tali jam yang Alexander Christie itu yang ada dua macam itu, ada yang kulit asli dari kulit sapi, ada yang kulit sintetis. Beda-beda sekali itu. Biasanya kalau kulit asli itu bau, agak berbau kalau kulit asli. Agak berbau tapi mahal. Kalau yang kulit sintetis itu tidak ada baunya karena memang dia dibuat dari bahan-bahan kimia dan bahan-bahan karet-karet dan lain sebagainya seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini cuma kulit-kulit dari ekosistem saja. Untuk materi lebih mendalam itu minggu depan saya mau jelaskan apa itu ekosistem laut, apa itu ekosistem tanah, ekosistem sungai, ekosistem gurun, ekosistem sapana dan lain sebagainya, itu ada banyak ya. Jadi bagaimana ekosistem itu berubah menjadi rantai makanan itu ada semua penjelasannya. Nanti tapi saya mau kasih lihat lewat slide nanti minggu depan insyaallah. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada silakan dilihat latihannya di situ. Nomor 1, tempat tinggal makhluk hidup disebut apa? Habitat. Coba satu orang dulu. Yasmin, apa itu habitat? Ya, tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang. Ya, itu namanya habitat. Ya. Contoh, kalau habitat ikan itu di mana? Di laut. Di air. Kalau kau bilang laut, ada ikan yang tidak bisa hidup di laut. Ikan apa? Ikan mujair. Itu kan ikan tidak bisa hidup di laut. Karena dia tipe ikan sungai, air tawar. Ya. Lanjut, hewan yang diburu untuk dimanfaatkan atau diambil culanya adalah badak. Saya dengar mau koseng. Badak. Jadi badak itu ada yang bercula 1, ada yang bercula 2. Tapi kalau yang bercula 2 itu dia dari luar. Yang asli itu yang badak Jawa, ya. Lanjut. Kalau gajah apanya dimanfaatkan? Gadingnya ya. Kalau harimau? Kulit, betul.
Yang dipakai artis asli luar negeri itu, yang kulit-kulit macan, itu asli. Iya, asli itu. Kenapa? Karena kan buas dia, mahal, susah didapat. Kalau rusa apanya? Tanduk, betul. Tanduknya biasa dijadikan apa? Pajangan, hiasan. Hiasan ya. Biasanya sama kepalanya tuh. Yang sama kepalanya dipasang di situ. Betul. Bagus. Lanjut. Berikut yang termasuk faktor abiotik dalam ekosistem kecuali udara itu makhluk hidup atau bukan? Bukan. Berarti abiotik. Air itu makhluk hidup atau bukan? Bukan. Berarti abiotik. Tanah? Bukan. Sawah? Biotik. Biotik. Kenapa dikatakan sawah? Karena mempunyai keenergian seperti padi. Betul. Karena ada padinya. Apa perbedaan? Kenapa kok? Apa perbedaan kebun dengan sawah? Apa perbedaan kebun dengan sawah? Oke, berarti kita tahu dulu. Perbedaan kebun dan sawah. Kalau sawah itu kan padi. Biasanya padi kan? Kalau kebun itu palawija. Palawija itu yang kayak coklat, kopi, itu kan kebun ya. Cengkeh itu kan kebun ya. Lanjut. Zat kimia yang digunakan petani untuk menyuburkan tanaman itu namanya apa? Pupuk. Kalau pestisida? Apa itu pestisida? Halo, jangan dulu ketawa. Saya mau jelaskan dulu semua. Apa itu pestisida? Zat kimia maupun bahan jasa trilik maupun virus. Nah, kenapa terlalu jauh? Pasti Braille lagi tuh. Iya kan? Pestisida, dengar dulu, saya jelaskan. Pestisida itu racun. Racun untuk membunuh hama. Contoh, misalnya padi dia ada hama wereng misalnya ya, hama wereng. Itu biasanya disemprot pakai pestisida. Sayur, dengar dulu. Sayur ada ulatnya, biasanya disemprot pestisida atau racun. Makanya kalau kita beli sayur di pasar, sampai di rumah itu cuci bersih dulu. Kalau perlu pakai yang kayak mamalan itu, yang bisa untuk makanan, itu dicuci supaya apa? Pestisidanya itu semua keluar ataukah hilang dari air. Hilang dengan air begitu maksudnya. Air mengalir ya maksudnya. Kalau formalin pengawet. Kalau pengawet itu biasanya digunakan untuk mengawetkan supaya tahan lama makanannya. Biasanya tahan lama. Makanya itu kalau makanan-makanan yang tahan lama, dengar dulu, kalau makanan-makanan yang tahan lama itu tidak terlalu sehat karena dia sudah ada apa yang lucu. Kalau tidak tahan ketawa bisa keluar ketawa dulu. Dia tahan lama karena kenapa? Karena ada formalin di situ, ya atau pengawet. Kemudian pupuk, ini yang benar pupuk ya. Jadi pupuk itu untuk menyuburkan tanaman. Perhatikan gambar di samping, bagian tubuh yang diambil dari hewan tersebut itu cula ya. Cula. Jadi itu adalah badak. Kemudian 6. Tumbuhan yang banyak dimanfaatkan karena tekstur kayunya bagus. Itu perhatikan dulu. Yang banyak dimanfaatkan karena tekstur kayunya bagus. Tekstur ya. Tekstur itu artinya apa ya? Bukan kekuatannya. Tapi pada lihat kayu dipotong, dibelah, ada di situ garis-garisnya. Ya, ada di situ garis-garisnya itu garis-garis kayu itu. Biasanya itu keluar dulu dua orang keluar dulu. Sebentar baru masuk lagi. Ayo, dua orang. Selesaikan ketahuan dulu di luar, dua orang. Ayo, saya serius. Ayo. Sebentar baru masuk lagi. Ayo, sebentar sekali, 1 menit saja. Ayo, selesaikan urusanmu di luar. Dari tadi kamu ketawa terus. Ini serius ya, kalau ada waktunya ketawa, Kita serius. Jadi, kalau misalnya tekstur kayu itu bukan kekuatannya, tapi garis kayunya. Biasa itu kan ada namanya garis tahun, ya. Garis tahun. Jadi semakin banyak garisnya itu berarti kayunya itu sudah semakin lama atau tua. Jadi biasanya kalau dipotong atau dibelah, garisnya itu akan kelihatan. Itulah yang dimaksud dengan tekstur kayu. Biasanya orang memanfaatkan sebagai meja. Biasa kamu lihat meja itu ya. Meja tidak dicat, tapi dia cuma dipernis. Pernis itu cat yang bisa tembus pandang, mengkilap tembus pandang itu supaya teksturnya dilihat. Itu jadi indah dilihat. Kayu apa di sini yang seperti itu? Jati yang bagus. Kalau cendana itu harumnya biasa. Baunya biasa kalau cendana. Kalau yang tekstur kayunya bagus itu biasanya jati, ya. Tapi ada juga cendana itu yang tekstur kayunya bagus sekali. Jadi tidak menutup kemungkinan cuma jati saja. Cendana juga seperti itu. Ada juga cendana yang tekstur kayunya bagus sekali. Biasa dijadikan orang kursi atau meja, ya. Lanjut. 7. Jenis tumbuhan yang sering digunakan manusia untuk membuat bahan bangunan adalah bahan bangunan itu padi tidak mungkin, jambu tidak mungkin. Jati bahan bangunan sering dibikin pintu, ya kan? Pintu, koseng yang begini. Ini yang rangka begini ya. Koseng itu kayu jati. Tapi kalau bambu, ada juga orang yang membuat bangunan dari bambu. Iya kan? Contoh, bangunan-bangunan yang kalau kamu lihat sekarang itu ada orang membuat balai-balai, tahu balai-balai ya? Yang kayak di saung-saung rindu itu, rindu alam, itu kan bangunan-bangunan yang dibuat dari bambu semua, dianyam dari bambu. Ya itu, sekarang itu bambu sudah, karena kenapa itu bambu dimanfaatkan? Karena kayunya itu sudah susah didapat.
saking susahnya didapat kayu jati yang bagus dan mahal sekali kalau kita mau beli, biasanya orang gunakan bambu. Jadi sekarang itu sudah ada orang yang membuat bangunan-bangunan itu dari bambu. Banyak. Apa? Ada pertanyaan? Itu yang kayak pohon jati kalau tambah tua tambah mahal. Apa itu? Pohon jati. Pohon jati. Tapi tunggu dulu, ada umur batasnya. Karena saya kapan saya jelaskan itu. Pohon itu kalau sudah terlalu tua, dia akan keropos. Pernah saya jelaskan osteoporosis dulu? Di kelas berapa saya jelaskan? Kelas 5 atau kelas ini ya? Itu semakin tua, contoh pernah lihat pohon di Jalan Ratu Langit itu? Yang di pinggir jalan itu yang sudah besar sekali, Itu kan pohon itu dari zaman dulu itu, belum sekali sudah ada. Itu tidak dipotong. Tapi coba nih kalau itu dipotong, itu di dalamnya itu sudah kosong. Karena kenapa? Itu keropos bagian dalamnya itu, habis. Makanya kayu jati kalau lama ada batasnya itu beberapa saya tidak lupa juga berapa tahun itu sudah bisa diambil, sudah keras. Tapi kalau dia sudah terlalu tua sekali, biasanya gampang pecah. Gampang pecah dia. Biasanya itu ada kayu kamu lihat dipaku pecah itu karena sudah terlalu tua itu kayu. Nah itu, jadi tidak bisa juga terlalu lama. Nomor 8. Berikut ini jenis tumbuhan yang termasuk langka adalah Rafflesia arnoldi ya. Bunga bangkai. Jambu air banyak, durian banyak, rambutan banyak pada saat musimnya. Rafflesia itu bunga bangkai yang busuk. Biasanya didapatkan di sana di hutan. 9. Berikut ini akibat buruk yang ditimbulkan oleh penebangan hutan secara liar adalah A. Tersedia air bersih, salah. Harga kayu murah, salah. Banyak tersedia kayu, terjadi tanah longsor, itu yang paling jelek. Terjadi tanah longsor. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang menahan tanah. Karena pada saat pohon sudah ditebang, akarnya juga pasti akan mati. Pada saat akarnya sudah mati, tidak ada lagi yang menahan tanah itu. Tanah kan di gunung itu kan miring begini, tak? Jadi kalau di bagian sini ini tidak ada akar yang menjadi pengikat, itu longsor. Jadi kalau ditebang, lama-kelamaan itu bagian akarnya itu akan mati juga. Akan mati, longsor. Nah itulah yang tidak diinginkan. Hewan menjadi langka karena hal-hal berikut. Kecuali banyak pemangsanya, diburu manusia, sedikit beranak, tidak dapat terbang. Tidak dapat terbang. Karena kenapa? Banyak pemangsa bisa jadi langka. Apalagi diburu manusia bisa jadi langka. Contohnya apa? Harimau. Harimau itu kan banyak diburu manusia ya. Diambil kulitnya, lama-kelamaan itu akan punah. Langka dulu baru punah. Sedikit beranak artinya itu kurang berkembang biak. Itu akan jadi langka juga. Karena kurang berkembang biak berarti jumlahnya akan sedikit. Itu. Yang terakhir tidak dapat terbang. Ini salah ini. Karena kenapa? Masa cuma hewan yang bisa terbang saja yang bisa hidup? Maksudnya hidup lama, tidak mungkin kan? Oke, jadi bukan karena tidak bisa terbang ya. Ada pertanyaan? Ya,